Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Levi dan juga rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil proyek akhir kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natsda Ibtisama dengan akhiran NIM 044. Saya Zakia Jongpramesti dengan akhiran NIM 122. Saya Nabila Rafael Savana dengan NIM akhir 186. Saya Sibanur Syami dengan NIM akhir 210. Saya Najwa Azhara dengan NIM akhir 169. Berikut videonya. Baik, pada konteks dan latar belakang yang akan saya jelaskan, jadi Tix ID ini merupakan platform pemesanan tiket bioskop digital yang sudah sangat familiar, khususnya bagi generasi muda. Secara fungsi, aplikasi ini sudah menjawab kebutuhan dasar pengguna, seperti pengguna bisa memilih film, terus memilih kursi, dan membayar tanpa harus datang ke bioskop. Terus sistem ini tuh jelas membantu mengurangi antrian fisik, ya kan? Namun, kami memilih topik ini justru karena ada gap antara janji kemudahan yang ditawarkan dan pengalaman nyata di lapangan. Terus masalah yang ingin kami selesaikan yaitu kurangnya transparansi informasi terutama soal kebijakan non-refund. Nah, biaya admin dan ketersediaan kursi yang seringkali tidak disadari oleh pengguna dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial serta kekecewaan. Ini juga berkaitan dengan SDGs Goals 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, khususnya aspek transparansi layanan digital dan perlindungan hak konsumen. Lalu, pendekatan yang kami pilih adalah user-centered design, karena kami ingin solusinya benar-benar berakar dari kebutuhan dan konteks nyata pengguna, bukan asumsi kami sebagai seorang perancang. Nah, selanjutnya yaitu wawancara dan contextual inquiry. Proses kami ini dimulai dari wawancara pada tanggal 5 Maret 2026. Kami melaksanakan 2 sesi contextual inquiry yang langsung di Execution Royal Plaza Surabaya. Kami mengamati pengguna saat mereka benar-benar menggunakan aplikasi untuk membeli tiket. Ada 2 narasumber dengan profil yang berbeda. Narasumber pertama yaitu Minariana sebagai mahasiswa dengan literasi teknologi menengah yang kami kategorikan sebagai casual user. Ia tidak rutin membeli tiket dan biasanya pergi beramai-ramai. Narasumber kedua adalah Vivia Atlas sebagai mahasiswa dengan literasi teknologi tinggi yang kami kategorikan sebagai power user. Ia hampir tiap minggu membeli tiket, bahkan sering di hari pertama tayang. Kenapa 2 profil yang berbeda? Karena kami ingin memastikan temuan kami tidak bias ke satu tipe pengguna saja. Metode pencatatan kami menggunakan 3 lapis, yaitu kutipan langsung, observasi perilaku, dan interpretasi. Nah, beberapa momen yang paling kuat dari sesi wawancara ini yaitu Mina berulang kali memeriksa WhatsApp yang tidak kunjung menampilkan kode OTP. Lalu dengan frustasi memastikan Wifi dan menyalakan data itu masih gagal. Ia bahkan sempat menutup aplikasi saat tiba-tiba melihat biaya admin 12.000 untuk 3 tiket. Bingung menghitung apakah lebih murah beli satu-satu. Nah, sementara untuk Vivia saat memilih kursi tengah yang sudah ia incar, tiba-tiba muncul notifikasi seat is not longer available. Ia merefresh berkali-kali dan raut wajahnya itu kecewa, lalu terpaksa memilih baris depan. Di sisi lain, ia langsung menutup halaman sinopsis yang seluruhnya berbahasa Inggris dan beralih ke YouTube untuk mencari informasi film tersebut. Nah, dari 2 sesi tadi, kami menghasilkan work activity notes yang kemudian kami kelompokkan ke dalam WAAD menggunakan Figma. Ada 5 klaster yang kami identifikasi. Yang pertama yakni ada kendala autentikasi, di mana ketergantungan pada OTP WhatsApp menjadi titik permasalahan. Lalu yang kedua ada sinkronisasi data real time, di mana terjadi race condition antara tampilan di aplikasi dan kondisi nyata di server bioskop. Yang ketiga ada transparansi biaya dan kebijakan, di mana biaya admin dan informasi non-refund baru muncul di tahap akhir. Lalu yang keempat ada hambatan kognitif bahasa, karena sinopsis film tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir ada visibilitas status transaksi, di mana tidak ada indikator progres setelah pembayaran dilakukan. Nah, temuan paling penting dari analisis ini adalah masalahnya bukan pada ketiadaan fitur, melainkan pada bagaimana informasi, transparansi, dan sistem disampaikan kepada pengguna.
Jadi dari setiap klaster WAAD kami merumuskan requirement statement yang spesifik dan terukur. Total ada 16 requirement yang dirumuskan. Beberapa hal yang paling kritis yaitu yang pertama, sistem harus menyediakan OTP melalui SMS dan juga email sebagai alternatif dari WhatsApp. Kemudian sistem harus menampilkan rincian biaya admin sejak tahap pemilihan kursi, bukan pada halaman check out. Kemudian ada menampilkan peringatan non-refund dengan warna yang kontras dan dengan ukuran yang besar sebelum tombol bayar. Selanjutnya ada sistem yang harus menyediakan sinopsis dengan bahasa Indonesia, dan sistem harus memberikan indikator progres seperti sedang diverifikasi agar pengguna tidak cemas sambil menunggu tiket muncul. Untuk tes model kami memilih pemesanan tiket bioskop sebagai tes model utama karena ini adalah core functionality aplikasi dan melibatkan transaksi finansial serta sinkronisasi data secara real time. Kemudian untuk barrier summary, kami merangkum 5 hambatan utama besar beserta penyebab dan dampaknya ke pengguna, mulai dari gagal login hingga kekecewaan finansial akibat informasi non-refund yang tersembunyi. Selanjutnya yaitu pada bagian persona, skenario, dan use case. Jadi dari seluruh data yang terkumpul, kami membangun 2 persona. Yang pertama yaitu Vivia Akla sebagai power user yang tujuan utamanya adalah mendapatkan kursi terbaik di hari rilis secepat mungkin. Ia mahir menggunakan teknologi, biasa pakai dompet digital, tapi frustasi dengan foreclose, OTP yang lambat, dan biaya yang mendadak di akhir. Yang kedua yaitu Minariana sebagai casual user yang hanya ingin membeli tiket dengan mudah dan mendapatkan informasi harga serta kebijakan yang jelas sejak awal. Kemudian skenario inti kami menggambarkan Vivia Akla yang sedang di kampus, mendapatkan notifikasi bahwa presale film favoritnya baru dibuka. Kemudian ia langsung buka Tix ID dan tidak membaca sinopsisnya karena sudah tahu bahwa di aplikasi tersebut tidak tersedia sinopsis dalam bahasa Indonesia. Kemudian langsung ke pemilihan kursi. Ketika ia memilih kursi, tiba-tiba tidak tersedia karena sinkronisasi terlambat. Lalu ia beralih ke kursi lain dan lanjut ke pembayaran. Di tahap akhir muncul biaya admin yang tidak diinformasikan sejak awal. Kemudian OTP WhatsApp terlambat karena traffic tinggi. Lalu waktu istirahat kuliahnya hampir habis. Dan inilah gabungan dari pengalaman nyata yang kami saksikan di lapangan. Kemudian 4 essential use case kami mencakup yang pertama memilih kursi, kemudian verifikasi pembayaran, sinkronisasi data real time, dan penerbitan etiket. Lanjut ke prototipenya. Nah, terus di aplikasi Tix ID ini sebelumnya kan di sini ada tulisan masuk dan juga daftar. Nah, masuk ini ketika kalian sudah mendaftarkan akun kalian tinggal masuk saja. Tapi jika belum mendaftarkan, kalian harus daftar terlebih dahulu. Kita daftar. Nah, sebelumnya kan kode OTP kan sering terlambat ya, karena dia itu hanya memiliki satu via opsi saja yaitu WhatsApp, jadi sering mengalami delay. Nah, di sini kami memberikan beberapa opsi, yaitu ada opsi SMS dan juga via email. Jadi ini itu yang pertama ada WhatsApp, kita bisa menggunakan WhatsApp, SMS, email. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana ya. Misal WhatsApp nih, kita langsung kirim kode OTP-nya, terus kode dikirim ke WhatsApp. OTP via WhatsApp terlambat, coba kirim ulang via SMS. Lalu kita verifikasi. Nah, di sini akun kalian sudah terverifikasi ya, teman-teman. Kemudian ke halaman sinopsis. Jadi pada aplikasi sebelumnya, sinopsis hanya tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga pengguna harus keluar aplikasi dan berganti ke aplikasi lain untuk mengetahui sinopsis tersebut dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam redesign kami menambahkan opsi terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga pengguna tidak perlu keluar aplikasi untuk mengetahui sinopsis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada fitur pemilihan kursi. Nah, sebelumnya banyak pengguna yang merasa frustasi ketika hendak memilih kursi yang awalnya terlihat tersedia atau masih kosong, ternyata ketika dipilih sudah dipilih oleh orang lain. Untuk itu, kami membuat perbaikan
dengan menghadirkan fitur diperbarui secara real time. Misal kita memilih kursi pada B2. Nah, ini kan kursi tidak tersedia. Untuk itu kami harus memilih ulang kursi dengan memencet tombol batal, terus memilih kursi yang kosong atau belum terisi. Nah, setelah kita memilih kursi, kita pencet lanjut. Nah, di sini ada fitur tambahan, yaitu ada transparansi biaya layanan atau biaya admin, karena pada pengguna sebelumnya yang merasa bahwa fitur ini kurang transparan terhadap biaya layanan admin karena memang ditampilkan di akhir atau di riwayat pembelian terakhir. Jadi kita tampilkan pada pemilihan kursi agar pengguna bisa tahu terlebih dahulu tentang biaya admin ini. Untuk selanjutnya lanjut ke pembayaran. Nah, selanjutnya ini ada halaman pembayaran. Di sini kami menampilkan ringkasan pesanan seperti film, bioskop, jadwal, kursi, serta harga total. Nah, di sini kami memberikan tampilan kebijakan non-refund. Jika pada permasalahan sebelumnya, kebijakan non-refund ini ditampilkan pada halaman terakhir dan sangat kecil sehingga pengguna sering tidak melihat. Lalu kita memberikan beberapa opsi metode pembayaran yang dimana di setiap metode ini kami memberikan saldo atau keterangan singkat. Nah, sebelum melakukan pembayaran kami memberikan konfirmasi pembayaran agar meminimalisir kesalahan pemesanan. Dan di sini kami memberikan juga teks bahwa tiket tidak dapat di-refund. Nah, selanjutnya kami juga menambahkan fitur status pesanan agar pengguna bisa mengetahui progres mereka selama pemakaian Tix ID atau pembelian tiket di Tix ID. Nah, pada layar ini berarti pengguna sudah melakukan atau sudah melewati tahapan pemilihan kursi dan pembayaran. Sekarang sampai pada tahapan e-tiket, progres penerbitan e-tiket. Pada layar ini, pengguna diminta untuk menunggu beberapa detik sebelum layar berpindah ke halaman e-tiket saya yang menampilkan barcode dan bisa disimpan. Setelah diklik tombol simpan, ini akan memunculkan pop-up seperti ini yang jika di-close akan otomatis kembali ke halaman beranda dan memunculkan notifikasi tiket aktif saya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga dengan apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.